kembali lagi di Fusion Project. Di episode sebelumnya kita telah mengenal apa sih itu Python, terus kita juga menginstal beberapa hal yang dibutuhkan untuk memprogram Python. Nah, di video kali ini atau di episode kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat Hello World. Terus nanti kita juga buat input output dan kita mengenal comment pada Python. Untuk membuat Hello World pada Python itu sangat mudah sekali. Beda dengan bahasa pemrograman lain seperti C++, terus Java, terus mungkin Ruby, terus yang lain-lainnya itu sangat beda sekali. Kalau kita bandingkan dengan C++, bukan C++ yang itu ya. C++ untuk membuat Hello World itu kita harus menginputkan sebuah library, terus buat namespace baru, terus kita harus membalikan return. Apa itu return 00 itu? Dan kalau kita bandingkan dengan bahasa Java ya, Java kayak Wun, piye kabare, bukan seperti itu ya. Itu bahasa Jawa, bukan bahasa Java. Java yang dimaksud di sini adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau kita membuat Hello World di bahasa pemrograman Java itu seperti ini. Harus kita buat kelas baru, terus kita buat void static string args apa itulah. Terus kita buat system out print ini bacanya gimana ya? Print gitu. Kalau di Python itu lebih simpel lagi, tidak memakan baris, cuma segini aja. Nah, seperti ini dia. Cukup satu baris, print, terus karakter yang akan dimunculkan. Oke. Oke, kita let's do it coding. Oke, untuk memulai pemrograman Python sebenarnya ada dua cara. Yang pertama itu adalah cara interpreter dan yang kedua adalah cara compiler. Nah, bedanya apa sih kalau dua cara tersebut? Jadi bedanya kalau interpreter itu menggunakan command line, jadi menuliskan baris per baris di command line atau mungkin terminal kalau di Linux atau di command prompt di Windows. Dan compiler kita buat secara file terus nanti di compile. Nah, kita coba satu-satu. Yang pertama itu secara interpreter. Kita buka command prompt di sini. Nah, untuk masuk Python interpreter kita perlu mengetikkan Python. Nah, di sini sudah masuk Python interpreter. Nah, untuk menampilkan Hello World pada Python, kita cukup mengetikkan print Hello World. Hello World. Oke. Dia akan muncul Hello World. Atau mungkin kita gunakan untuk hitung-hitungan 3 tambah 2. Nah, kita bisa buat kalkulator di sini malah. Oke, itu untuk menampilkan secara interpreter. Untuk keluar kalian ketikkan exit, ada kurung pembuka, kurung penutup, kalian tekan enter. Nah, dia akan keluar. Oke, itu untuk secara interpreter. Nah, cara yang kedua itu adalah cara compiler. Untuk compiler kalian perlu text editor. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, kenapa Visual Studio Code? Karena selain gratis juga extensionnya banyak. Juga didukung extension Python. Seperti yang saya bilang di video selanjutnya. Kalian buka Visual Studio Code, kalian buat folder baru. Di sini open folder. Saya letakkan di My Document. Di sini saya buat folder baru dengan nama belajar Python. Oke, select folder di sini. Nah, kita sudah masuk folder belajar Python. Di sini saya akan membuat file baru dengan nama file main dan dengan ekstensi py. Bukan gitu ya. PY itu adalah ekstensi yang dikenali oleh Python. Oke, kita tekan enter.
Nah, enaknya di Visual Studio Code itu sudah dikenali kalau kita menginstal extension Python. Di nama file ini sudah dikenali dengan file Python. Nah, untuk membuat Hello World, kita tekan print, lalu Hello World. Nah, di sini kalau Python kita tidak perlu menambahkan titik koma atau yang lain sebagainya. Kalau di bahasa pemrograman lain itu untuk membaca baris itu memerlukan titik koma. Coba kita run. Untuk merun di Visual Studio Code cukup tekan tombol run di pojok kanan atas. Nah, dia akan langsung muncul. Nah, ini dia. Mantap. Hello World. Kita bisa membuat baris lagi, misalkan print Python is awesome. Oke, kita run lagi. Di sini akan muncul dua baris. Itu yang pertama, Hello World, Python is awesome. Itu dia. Kalau kita tambahkan titik koma, apakah error? Kita coba dulu. Nah, ternyata tidak error ya. Oke, nggak apa-apa. Sebatas pengetahuan. Kalau misalkan kalian menggunakan text editor lain mungkin bisa error. Tapi untuk di Visual Studio ya ada toleransinya, mungkin nyogok mungkin. Oke, itu untuk menampilkan hello world, atau mungkin kalian bisa menampilkan dua kata-kata lain, misalkan nama Anda print RK. Kalian run. Oke, mantap. Ini adalah sebuah output dari Python. Nah, untuk membuat inputan keyboard gimana nih? Gampang sekali. Misalkan di sini saya hapus dulu. Kita akan buat input. Kita buat sebuah variabel untuk menampung inputan keyboard. Misalkan variabelnya saya kasih nama dengan nama sama dengan input. Lalu kita buat masukkan nama Anda. Sebenarnya nggak pengaruh kalau kalian kasih angka. Kita run. Nah, ini ada, lalu muncul masukkan nama Anda. Kalau kita enter, nggak terjadi apa-apa. Nah, kenapa? Karena kita tidak menampilkan inputan yang sudah ditampung di variabel nama. Kita buat print untuk menampilkan inputan dari yang sudah diketik di keyboard. Di print nama, kita panggil variabelnya nama. Kita tambahi titik 2 biar keren. Kita run di sini. Nah, masukkan nama. Nah, dia akan muncul di baris selanjutnya setelah menekan enter. Atau mungkin kita buat dua buah inputan. Jadi yang satu adalah nama depan dan yang variabel inputan kedua itu adalah nama belakang. Input masukkan nama belakang. Yang ini nama depan. Dan di sini kita akan tampilkan dengan menambahkan string di sini. Nama Anda adalah. Nah, kita tambahkan nama depan dan di sini kita tambahkan nama belakang. Oke, kita run. Sebelumnya saya akan mengclear dulu biar kelihatan bersih. Oke, kita run. Di sini nama depan Anda adalah Erga, nama belakang Anda adalah Febriawan.
Nah, nama Anda adalah Erika Febriawan. Oke, ada sedikit tipe ya, nggak apa-apa lah. Untuk Python sendiri itu tipe bahasa pemrograman yang case sensitif ya, bukan sensitif yang sensitif itu ya. Kalau disindir sedikit marah, bukan gitu ya. Case sensitif itu maksudnya adalah besar kecilnya huruf itu sangat diperhatikan sekali. Misalkan saya salah mengetik print kayak gini, dia akan error ketika dijalankan. Nah, sini baby. Nah, dia akan error. Nah, kenapa error? Karena di sini adalah P-nya besar. Nah, misalkan kalau kita ketik dengan besar semua, dia akan error juga. Oke, kita coba harga di sini terus Febriawan. Nah, dia akan error. Print is not defined. Nah, kalian harus memperhatikan besar kecilnya tulisan. Nah, itu tadi adalah input dan output di Python. Input output ini bisa membuat kalkulator sederhana sekali dan memasukkan operator-operator kali, bagi, tambah, kurang. Nah, itu kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah komentar pada Python. Nah, ada dua buah komentar pada Python. Yang pertama itu adalah line command, yang kedua adalah paragraph command. Untuk komentar line command, contohnya seperti ini, kita harus menambahkan sebuah tanda pagar. Nah, seperti ini, lalu kita tuliskan komentar ini adalah komentar baris. Kalau kita run, maka dia tidak akan muncul komentarnya. Atau kalau kita tambahkan lagi, apakah tetap muncul? Kita coba saja. Ini juga komentar, ini juga komentar. Kita run, tetap tidak muncul. Nah, itu adalah komentar baris atau line command. Nah, untuk membuat komentar paragraf, kalian cukup menambahkan petik seperti ini 3 kali. Nah, seperti ini. Kalian isi di tengahnya adalah komentarnya. Ini adalah komentar tapi paragraf. Nah, seperti ini. Kalau kita run, apakah dia muncul? Oke, kita run. Dia tidak muncul. Atau kalian juga menambahkan ini juga tambahan. Apakah tetap muncul? Oke, tidak muncul. Jadi bedanya ini adalah komentar baris. Kalau kalian membuat komentar yang panjang dan beberapa baris, kalian cukup menambahkan 6 petik. Yang 3 petik di depan, yang 3 petik di belakang. Seperti itu. Oke, cukup video materi kali ini. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang operator, terus variabel, dan tipe data. Oke, kita berjumpa di video selanjutnya. Thank you.